Nah, kemudian the more evidence, the better arguments. Kalau kita banyak evidence, argumen kita pasti kencang. Gitu. Argumennya misalnya ketika kita menggunakan data kuantitatif gitu, pasti ada orang yang bilang, wah ini nggak bisa diaplikasikan ketika diterapkan dalam lingkungan seperti ini atau masyarakat pedesaan mereka nggak akan seperti itu. Nah, itu bisa digali dengan kualitatif data, dengan interview, dengan observasi gitu ya. Jadi ada evidence-nya karena kita punya sumber data yang lengkap begitu Bapak Ibu. Kemudian keempat, community of practice arguments ya. Oke, jadi ini bisa kita tekan gitu ya within a scholarly community karena di scholarly community semuanya punya paham yang berbeda-beda gitu ya. Kita bisa kolaborasi untuk bisa mix method gitu ya. Yang mereka yang kuantitatif bisa kita rekrut, mereka yang kualitatif bisa kita rekrut dan seterusnya. Oke, kemudian eager to learn arguments. Karena ini adalah metodologi yang paling baru, combining both quantitative and qualitative approach. So mixed method research is the newest one, gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah kenapa memilih mixed method? Karena hidup seperti itu. Hidup itu ada data statistik, ada data numerik, ada data narasi. Kadang kita suka data narasi, tapi bilang emang bener kayak gitu ya. Kita kan harganya makin mahal tahu gitu ya. Emang benar seperti itu. Kemudian kita cari validasi gitu. Tahu dari mana harga semakin mahal. Gak ada kesimpulan harga semakin mahal karena ada data harga sebelum dan sesudah pandemi misalnya seperti itu. Jadi eh, mixed method research itu adalah mirrors real life gitu ya. Kita semua dihadapkan dengan dua data itu di hidup kita. Nggak bisa kita hanya satu data saja gitu ya. Atau mungkin hanya fokus ke satu data, tapi dua-duanya akan saling melengkapi. Gitu Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Ada yang keberatan, objections, comments, questions? Ya sambil kerja mudah-mudahan bisa mengikutin ya. Oke, kalau nggak lanjut nanti di akhir kita bisa diskusi lebih banyak lagi ya. Kemudian desainnya seperti apa sih gitu ya? Desainnya ini ada 3 desain besar yang paling banyak kita temui di penelitian terkini ya. Yang pertama adalah sequential design. Sequential itu ada sequence, ada tahapan. Yang pertama dilakukan dulu apa, baru kemudian yang kedua dilakukan apa. Yang pertama adalah explanatory design, gitu ya. Explain, menjelaskan. Di sini tahapan yang pertama adalah quantitative data result. Quantitative data berarti kita membuat angket, kita sebar datanya, kemudian kita akan analisis gitu ya. Kemudian dari hasil analisis tadi ada hal-hal yang menurut kita, wah ini kayaknya perlu dijelaskan nih, kenapa bisa seperti ini? Ada finding-finding yang mungkin kita bisa jelaskan, kita bisa gali lagi, kita gali dengan interview atau kualitatif data and result. Bisa dengan interview, bisa dengan observation gitu ya. Itu digunakan untuk menjelaskan dari quantitative data finding gitu ya. Jadi ketika statistik hasilnya selesai, kita interpretasi gitu ya. Kita coba menganalisa nih hasil statistik, loh kok bisa seperti ini gitu. Ketika orang lain menyatakan hasilnya signifikan, kenapa ini nggak signifikan? Nah, itu ketika kuantitatif berhenti di hasil tidak signifikan atau mungkin hubungannya rendah gitu ya ketika kita ngomong tentang korelasi nanti di kualitatif akan digali kenapa bisa seperti ini hal apa yang melatar belakangi temuan seperti ini gitu ya jadi gambarannya kayak lebih lengkap dengan adanya kualitatif data gitu ya baru nanti ada interpretations itu adalah desain yang pertama explanatory design yang kedua gitu ya, ini novelty-nya juga tinggi. Yang kedua, exploratory design, explore gitu ya. Apa yang dieksplor gitu ya? Persepsi pendapat sebuah fenomena gitu ya. Ini dilakukan dengan pertama kualitatif data. Dia kualitatif data itu dilakukan dengan observasi, dilakukan dengan interview gitu ya. Nah, ada sebuah fenomena yang menarik, kemudian kita tetapkan nanti sampelnya siapa gitu ya dengan beberapa ketentuan pengambilan sampel. Kemudian kita tetapkan research questionnya apa, kita buat interview questions gitu ya. Kemudian baru kita ambil data kualitatif dari itu interview berkali-kali, recording, kemudian kita analisis, kemudian muncul tema-tema. Nah, tema-tema itu nanti kita akan buat sebagai sebuah variabel atau indikator. Nah, indikator apa untuk kita membuat angket atau kuesioner? Kita akan sebar ke populasi yang lebih
besar lagi dan itu kita akan buat angket dari kuantitatif data tadi. Jadi observasi ataupun interview tadi hasilnya akan digunakan sebagai pertimbangan untuk membuat angket. Dan angketnya akan sebar ke sampel yang lebih besar. Katakanlah di sini interviewnya hanya menggunakan 4 orang atau 8 orang, kemudian setelah hasil ada tema-tema, tema-temanya dibuat dengan item-item jadi sebuah angket yang lengkap gitu ya, bisa menjelaskan sebuah fenomena, baru nanti disebar ke sampel yang lebih besar. Baru nanti terakhir adalah dijelaskan interpretasinya fenomenanya seperti apa. Oke, itu yang kedua gitu ya. Silakan Pak Sabar. Kemudian yang terakhir adalah sequential embedded design. Ini juga challenging. Sequential embedded design ini ada intervensi. Biasanya di kalangan pendidikan itu ada intervensi, misalnya kita akan melakukan treatment tertentu siswa S1 yang offline dengan online misalnya gitu ya. Kemudian sebelum intervensi itu kita akan wawancara gitu ya. Kita akan wawancara tentang perasaan gimana dan seterusnya. Baru kemudian ada intervensi nanti diberikan angket, mereka akan diukur sesuai dengan teori yang kita adopt gitu ya. Baru kemudian ada intervensi, ada interview lagi, baru terakhir ada interpretasi. Jadi ada stepnya, ada interview awal, kemudian nanti ada intervensi, kemudian ada survei, angket ya, kemudian baru setelah itu ada interview lagi, baru datanya akan mewakili karena ada 3 step yang ada di situ. Oke, kalau dari 3 ini yang paling nanti akan lihat nih di bidang pariwisata nih yang paling banyak digunakan yang apakah explanatory atau exploratory atau sequential. Menurut Bapak Ibu dari 3 ini yang paling doable yang mana? Yang kayaknya ada gambaran nih saya bisa mengerjakan yang ini yang mana? Explanatory? Eksploratory, Bu. Explain. Explanatory ya, Bu Iya, Ristiana ya. iya. Oke, kenapa explanatory lebih menarik atau lebih doable? Lebih mudah Eksploratory dikerjakan? ya. Oh, exploratory. Oke. Ya, eksploratory. Exploratory ada gambaran nanti tahapannya akan seperti apa, Ibu? Eh, Kebetulan saya sedang menulis soal servant leadership, Ibu. Hmm. Tapi kan itu belum banyak di research di kalangan perhotelan. Kebetulan saya di perhotelan. Jadi lebih banyak saya itu narasi karena kan di awal research itu saya lebih banyak dari hasil bicara-bicara dengan orang-orang dan observasi. Hmm. Tapi saya lihat kemungkinannya itu nanti harus didukung dengan kuantitatif karena harus sudah lebih banyak kan awalnya saya cuma dengan beberapa leaders, beberapa karyawan gitu. Apakah Oke. memang benar itu servant leadership gitu? Karena saya melihat servant leadership itu cocok di hotel tempat saya penelitian, Hmm. tapi apakah benar itu kayaknya lebih kuat lagi kalau kuantitatif gitu, kuesioner dengan target yang lebih luas, lebih banyak. Iya, betul Ibu. Hmm. Jadi data kualitatif Ibu akan digunakan sebagai landasan untuk pembuatan angket yang bisa Betul. disebar ke sampel yang lebih besar. Nah, Ya. kontribusi Ibu adalah nanti Ibu akan punya angket gitu ya. Dan itu mungkin tadi ketika servant leadership belum ada teori yang kuat tentang angket ini, Ibu akan berkontribusi dengan eh, teori yang baru bagaimana untuk menggali tentang servant leadership gitu ya. Jadi Hmm. kontribusinya novelty-nya akan tinggi karena angket ini benar-benar digali dari data observasi dan interview, bukan Hmm. diadopt atau adapt dari previous study begitu Bapak Ibu. Hmm. Ya, Ya. biasanya kan kalau kita buat kuantitatif, kita akan mencari teori dulu tentang variabel ini gitu ya. Variabel ini teorinya dari mana? Kemudian dari itu akan ada kita akan buat kuesioner. Kuesioner itu ada item-item. Nah, item-item ini kan berdasar dari previous study gitu ya. Nah, previous study ini bisa jadi tahapannya akan dilakukan dengan exploratory design yang dilakukan oleh Ibu Ristiana gitu ya. Jadi saya berharapnya ke depan nanti banyak sitasi-sitasi tentang servant leadership yang eh, menyebut nama ibu gitu ya. Ketika ini sudah diselesaikan gitu. Jadi kontribusi terhadap existing literature itu sangat tinggi ketika kita bisa develop questionnaire gitu ya. Nah gitu. Kadang anak-anak juga ketika mereka S1 gitu ya atau D4 mereka riset gitu mereka hanya copy paste aja dari angket yang sebelumnya ada yang belum divalidasi dan seterusnya. Nah, ini step untuk pembuatan angket itu akan seperti ini gitu ya.
Oke, sudah bagus Ibu. Mudah-mudahan nanti lancar di risetnya gitu ya. Sudah ada Amin. datanya nih, tinggal lanjutkan aja.